torture turned into murder. This was equipped with all sorts of torture devices. Hello there, bitch. You're gonna be kept chained in a variety of different positions. To 40 women, this trailer that he called his toy box. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang menurut gue kasus pembunuhan ini sangat disturbing. Dan bisa dibilang juga ini sangat menjijikan. Dan sebelum kita masuk ke kasusnya, gue mau disclaimer terlebih dahulu. Semua informasi yang gue sampaikan di video ini bertujuan untuk informatif ya, bukan inspiratif. Jadi gue harap kalian menonton video ini dengan open mind. Dan kalian juga bisa menyerap informasi yang dalam video ini menjadi sebuah pembelajaran buat kalian untuk tidak melakukan hal bodoh seperti yang pada video ini. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Ini dia The Toy Box Killer. Pada tanggal 19 Mei tahun 1999, ada seorang wanita yang bernama Cynthia Virgil sedang mencari klien di daerah Albuquerque di New Mexico, di mana kemudian ada seorang pria yang mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar menghampiri Cynthia. Dan kemudian dia menangkap Cynthia dengan alasan penangkapan yaitu prostitusi ilegal. Kemudian pria tersebut membawa Cynthia masuk ke dalam mobilnya dan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Cynthia diberi obat-obatan oleh si pria tersebut agar si Cynthia tertidur. Kemudian pada saat Cynthia bangun, dia merasa tangannya itu sudah diborgol dan kakinya pun juga. Dan dia ngerasa ya memang dia nggak bisa gerak sama sekali. Dan dia pun nggak tahu dia berada di mana karena matanya tertutup. Cuman yang dia tahu adalah dia mendengar sebuah suara rekaman seorang pria yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kepada Cynthia ke depannya. Karena hal ini, Cynthia makin yakin kalau pria tersebut bukanlah polisi yang sedang menyamar. Dan tebakan dia pun betul. Pria ini adalah seorang mekanik yang bernama David Parker Ray. Sebelum gue jelasin tentang kasusnya lebih lanjut, gue jelasin dulu siapa David Parker Ray. David Parker Ray lahir pada tanggal 6 November tahun 1939 di Belen, New Mexico. Dia dibesarkan oleh kakeknya, meskipun ayahnya tetap mencoba mempertahankan hubungannya bersama David. Meskipun dalam hubungan mereka berjalan tidak baik-baik saja. Karena ayahnya ini bisa dibilang selalu dengan kekerasan lah terhadap anaknya. Bahkan pada usianya yang masih sangat muda, ayahnya seringkali memutarkan video-video porno kepada si David. David memiliki adik perempuan yang namanya udah gue cari ternyata nggak ada. Adik perempuan tersebut dipisahkan dari David setelah nenek mereka meninggal. Semasa sekolah, David dikenal sebagai anak yang sangat pemalu saat berinteraksi dengan perempuan. Dan juga David seringkali dibully. Hal inilah yang mendorong David untuk menjadi seorang alkoholik dan pecandu narkoboy semasa remajanya. Saat dewasa, David sempat bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Namun kemudian dia dipecat secara tidak hormat dengan alasan yang publik nggak tahu. Gue pun udah cari dan nggak tahu alasannya kenapa dia dipecat. David juga pernah nikah sebanyak 4 kali dan semua pernikahannya itu berujung dengan perceraian. David juga memiliki 2 orang anak perempuan atau 2 putri yang salah satunya tinggal bersama dia. Mungkin segitu aja tentang si David Parker Ray-nya. Sekarang kita kembali lagi ke kasusnya. Pada tanggal 22 Maret tahun 1999, saat David sedang pergi bekerja, Cynthia berhasil kabur dari sekapannya David, yang dimana saat dia keluar dari ruangan tersebut, dia berada di Elephant Butte, New Mexico. Tepatnya sekitar 236 km dari penangkapan dia pertama kali, yaitu di Albuquerque, New Mexico. Cynthia sudah disekap oleh David dan pacarnya yang bernama Cindy Handy selama 3 hari. Cynthia berhasil kabur setelah dia mendapatkan kunci borgolnya yang tergeletak di meja. Cindy yang melihat Cynthia mencoba untuk kabur langsung mencoba untuk membuat Cindy tidak
sadarkan diri dengan cara Cindy memukul kepalanya Cynthia dengan menggunakan sebuah lampu. Namun pada saat setelah dipukul, Cynthia dengan tenaga sisanya masih mencoba untuk kabur. Dan pada saat Cynthia sudah berhasil melepas borgolnya, Cynthia langsung mendorong si Cindy dan kemudian langsung mencoba mengambil sebuah pemecah es yang ada di lantai dan langsung menusukkan Cindy tepat di lehernya. Dan kemudian ketika Cynthia keluar dari ruangan tersebut, ternyata dia baru sadar kalau dia itu selama ini berada di sebuah trailer, yang dimana trailer ini bisa saja berpindah-pindah. Pada saat itu, Cynthia berhasil keluar dari trailer tersebut tidak menggunakan sehelai pakaian pun, melainkan dia hanya menggunakan sebuah kalung anjing yang ada pada lehernya. Jadi keadaannya Cynthia ini benar-benar totally tidak menggunakan apapun selain kalung anjingnya itu. Dia berlari dari trailer tersebut sejauh mungkin, sampai akhirnya dia berhasil nyampe di sebuah pangkalan mobile home. Jadi mobile home ini kalau yang nggak tahu, kalau di luar sana itu banyak orang yang prefer tinggal di trailer kebanding dia punya properti atau sebagainya. Dan kalau di sana itu dia ada pangkalannya gitu, jadi trailer home-nya itu bisa ibaratnya disimpan di situ. Cynthia ini berhasil nyampe nih ke sebuah pangkalan mobile home dan dia coba ketok satu-satu dan akhirnya sampai ada salah satu pemilik mobile home ini yang berbaik hati untuk membuka pintu dan membiarkan Cynthia untuk masuk ke dalam. Ketika Cynthia masuk, dia diberikan pakaian hangat untuk si Cynthia dan langsung menelpon polisi dan juga langsung menjelaskan apa yang sudah terjadi oleh Cynthia berdasarkan cerita dari Cynthia. Polisi yang mendapatkan laporan ini langsung menindaklanjuti dan juga polisi langsung menghampiri alamat yang David dan Cindy parkirkan trailer mereka. Pada saat polisi sampai pada alamatnya David dan Cindy, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap David dan Cindy dan juga langsung diinterogasi di tempat, yang dimana David dan Cindy membela kalau mereka tuh sedang membantu temannya Cynthia menyembuhkan dirinya terhadap, katanya si Cynthia itu pecandu narkoboy lah. Jadi dengan cara ini mereka membantu Cynthia untuk menyembuhkan dirinya atau ya pengen lepas dari kecanduan narkoboynya itu. Sementara itu pada saat interogasi sedang berjalan, polisi juga sambil menyelidiki sekitaran dari trailernya milik David dan Cindy. Kemudian polisi masuk ke dalam trailer milik David dan Cindy. Betapa mereka dikejutkannya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ketika polisi masuk ke dalam trailernya David, polisi melihat banyak sekali alat-alat aneh, yang dimana alat-alat tersebut bisa dibilang ya, kalau bahasa lembutnya yaitu mungkin mainan dewasa lah ya, ngerti kan? Dan selain itu juga banyak alat-alat medis seperti gunting medis, terus juga ada tang medis, terus juga ada pisau bedah, dan banyak lagi. Dan juga polisi menemukan beberapa alat setrum yang ternyata masih nyala dan kalau dipencet tuh ya masih hidup gitu, masih aktif gitu. Dan polisi juga melihat beberapa rantai yang bisa dibilang rantai ini digunakan untuk skala industrial yang banyak banget di dalam trailer tersebut. Kemudian David mengklaim kalau dia menamakan trailer tersebut sebagai The Toy Box, yang dimana David dan Cindy akan mencari wanita untuk dijadikan budak selama 1-3 bulan atau sampai mereka bosan dengan wanita tersebut. David juga mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan sekitar $100,000 untuk membangun si toy box ini. $100,000 coy. Dengan bukti kuat ini, polisi langsung melakukan penahanan terhadap David dan Cindy. Dan mereka juga didakwa atas 12 tuntutan, yang dimana salah satunya adalah David menyamar sebagai polisi gadungan atau polisi palsu. Kemudian polisi menjelaskan bagaimana keadaannya di dalam si toy box tersebut. Pertama, di dalam toy box itu ada sebuah meja atau kursi ginekolog yang berada di tengah-tengah trailer tersebut. Dan tepat di atasnya ada sebuah cermin
yang David klaim kalau dia gunakan cermin tersebut untuk melihat korbannya tersiksa atau korbannya menikmati apa yang dia lakukan terhadap korbannya. Selain itu, polisi juga menjelaskan bahwa di dalam trailer tersebut banyak sekali mainan dewasa dan juga banyak sekali alat medis seperti gunting medis, pisau bedah, tang medis, dan banyak hal lainnya. Dan selain itu juga banyak sekali alat setrum dan juga ada beberapa kamera CCTV dan juga ada kamar mandi dan juga ada beberapa rantai kelas industrial dan juga rantai-rantai kecil yang digunakan oleh David dan Cindy untuk memborgol para korbannya. Jadi si rantai ini tuh emang udah dipatenin ke lantai dari si trailer tersebut. Mungkin mikirnya kalau si korbannya ini mau kabur, mereka nggak bisa ngelakuin apapun karena mereka terikat ke lantainya. Dan juga yang paling mengejutkan adalah polisi mendapatkan sebuah kaset tape rekaman video dari tahun 1996 yang dimana pada saat polisi melihat video tersebut menunjukkan sebuah rekaman David dan Cindy sedang melakukan aksi mereka, yaitu menyiksa dan memperkosa korbannya. Dan ini memperkosa dan menyiksanya bukan dengan cara yang standar, coy. Ini ekstrim, bener-bener ekstrim lah. Kemudian polisi juga menjelaskan bagaimana cara David dan Cindy melakukan aksi mereka. Berdasarkan dari klaimnya David, mereka biasa melakukan aksinya dengan cara pertama mereka itu keliling-keliling kota untuk mencari sasaran atau mangsa baru. Dan David pun mengklaim kalau dia selalu mencari mangsanya yang berusia masih remaja, belum terlalu dewasa, dan mungkin juga beberapa kali yang lebih muda. Dan biasanya David dan Cindy itu selalu mengincar wanita-wanita yang bisa dibilang sedang melakukan kegiatan di jalanan, seperti mungkin sedang jogging, bersepeda, atau juga mungkin ada yang sedang mobilnya lagi mogok atau mobilnya lagi pecah ban atau sebagainya, yang kayak lagi butuh bantuan lah gitu. Dan biasanya Cindy dan David itu langsung menghampiri mereka dan langsung mungkin ngelobi-lobi atau gimana. Dan terkadang juga kalau yang diklaim sama David, dia itu terkadang langsung aja disekap gitu, langsung dibawa si wanita ini untuk masuk ke dalam mobilnya. Jadi pertama dia masukin dulu ke mobil yang sedang dia pakai, jadi trailer itu nggak dibawa, dan kemudian dia bawa si wanita tersebut ke daerah-daerah yang dimana dia parkirkan trailer tersebut, dan kemudian baru dipindahin si wanita tersebut ke dalam trailernya. Nah kan si wanita ini kan kok dia mau aja gitu masuk ke dalam trailernya. David itu selalu ngasih obat-obatan terhadap korbannya biar si korbannya itu tak sadarkan diri. Jadi waktu dia pindahin si wanitanya itu ke dalam trailernya, itu keadaannya wanitanya tidak sadarkan diri. Jadi ketika dia bangun, dia itu langsung tiba-tiba udah di tempat yang berbeda dan tidak menggunakan pakaian apapun di trailer tersebut, dan langsung diborgol di tangan dan di kakinya. Dan kemudian ketika David sudah mendapatkan korbannya atau sasarannya dan korbannya itu sudah ada di dalam trailernya, David itu akan memutarkan sebuah rekaman suara dia, yang dimana rekaman suara tersebut itu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kepada si korbannya. Hello there, bitch. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you. You are obviously here against your will. You're going to be kept chained in a variety of different positions, usually with your legs or knees forced wide apart. You will be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. Gua udah dengar rekamannya ini dari awal sampai akhir. Jadi rekamannya itu sekitar 40 menitan, sekitar 40 menitan. Yang dimana dia menjelaskan secara detail apa yang si korbannya harus lakukan, dan bagaimana cara si korbannya biar bisa tetap hidup, dan bagaimana si korbannya itu harus bertingkah laku terhadap dia dan Cindy dan pacarnya.
Ini coba gua kasih sedikit spoiler lah ya, di dalam rekamannya itu David tuh ngomongin apa. Pertama, David itu menjelaskan tipe mangsa atau tipe wanita yang dia sukain dan yang cenderung selalu jadi mangsa buat dia. Dan kemudian dia juga menjelaskan bagaimana cara korbannya atau si wanita ini bisa survive atau bisa tetap hidup sampai akhirnya ya dibebaskan gitu. Dan juga David menjelaskan bagaimana cara si wanita ini tuh harus menuruti apapun yang David dan Cindy minta. Jadi misalnya kalau si David suruh A, yang wanita ini nggak boleh nolak, si korban ini tuh nggak boleh nolak, dia harus melakukan apa yang David atau Cindy suruh. Dan si wanita tersebut juga harus memanggil David dan si Cindy dengan kata master atau mistress. Jadi bener-bener dijadiin budak. Dan dalam rekaman tersebut David juga menjelaskan kalau dia tuh sebenarnya nggak pernah suka ngebunuh para korbannya, melainkan banyak sekali yang harus dia bunuh karena para korbannya itu melanggar aturan yang sudah dia berikan. Jadi pada intinya kasus pembunuhannya itu terjadi bukan karena David yang ingin membunuhnya, melainkan para korbannya ini melanggar banyak sekali aturan yang sudah David beri. Yang dimana salah satunya yang tadi gue bilang, yaitu para korban atau para budak ini harus memanggil David dan Cindy dengan kata master atau mistress. Dan mereka juga dilarang untuk melawan, dan mereka dipaksa untuk menikmati apapun yang David dan Cindy lakukan kepada mereka. Dan bentuk hukumannya tuh macam-macam, mulai dari disetrum sampai juga ada ditusuk jarum di area-area ya ngerti ya kan. Dan juga ada yang paling parah, yaitu dibunuh. Dan di rekaman tersebut David juga menjelaskan kalau si korbannya ini atau si budaknya ini masih hidup sampai dia sudah bosan dengan wanita tersebut, maka si wanita tersebut akan dibebaskan dengan cara ditinggalkan di sisi jalan atau di entah di mana gitu, dalam keadaan masih hidup, dengan keadaan juga masih menggunakan baju yang terakhir kali mereka gunakan. Dan juga si wanita tersebut atau si budak tersebut tidak akan mengingat apapun yang sudah terjadi dengan mereka atau yang sudah David dan Cindy lakukan kepada mereka, karena David memberikan beberapa obat kepada mereka, yang dimana salah satunya adalah sodium pentatol dan phenobarbital. You're going to be drugged up real heavy with a combination of sodium pentothal and phenobarbital. You're not going to remember a fucking thing about this little adventure or what has happened to you. Ada salah satu korban dari David yang bernama Angelica Montano, yang dimana Angelica ini adalah kenalannya David. Kejadiannya adalah ketika Angelica menghampiri rumahnya David untuk meminjam mixer kue. Dan pada saat Angelica mengunjungi rumahnya David, Angelica malah diberi obat-obatan agar dia tak sadarkan diri. Kemudian David langsung melakukan aksinya, yaitu memindahkan si Angelica ke dalam toy box-nya tersebut. Dan di dalam toy box-nya dia kemudian memborgol kaki dan tangannya Angelica, dan kemudian dia langsung menyiksa dan memperkosa Angelica menggunakan alat-alat yang ada di dalam toy box tersebut. Setelah David sudah merasa bosan dengan Angelica, dia kemudian dibuang di pinggir jalan, yang dimana Angelica keadaannya sudah sangat mengenaskan. Namun kemudian Angelica ditemukan oleh pihak kepolisian yang sedang patroli di jalan tersebut dan langsung diselamatkan. Dan diketahui juga selain pacarnya Cindy, David juga sering kali mengajak orang lain untuk bergabung dalam penyiksaan dan pemerkosaan terhadap para budaknya. Di antaranya ada Dennis Roy Yancey dan satu lagi yaitu Glenda Jessie Ray. Atau ini yang menurut gue sakit banget nih. Glenda Jessie Ray atau Jessie adalah anak kandungnya dari David Parker Ray. Sakit coy, sakit banget. Anaknya loh, anaknya sendiri diajak buat ikut nyiksa dan merkosa
para korban. Ini menurut gue tuh sakit banget dan menjijikan banget ya. Pada tahun 1997, David berhasil menangkap sebuah sasaran ya, sebuah mangsa yang bernama Mary Parker, yang kemudian David dengan Jesse, anaknya yang tadi, menyiksa dan memperkosa si Mary di dalam toy box milik David. Dan kemudian Dennis Roy atau si Dennis yang tadi gue sebut itu ikut dalam penyiksaan dan pemerkosaan tersebut. Dan kemudian Mary meninggal dalam cekikannya Dennis. Tadi kan gue ada ngejelasin tentang polisi menemukan sebuah rekaman video di dalam toy boxnya si David kan, yang direkam pada tahun 1996. Diketahui identitas korban bernama Kelly Garrett. Kelly adalah mantan temannya dari Jesse atau anaknya David. Pada 24 Juli tahun 1996, Kelly baru saja berantem besar dengan suaminya dan kemudian mengajak Jesse untuk bermain biliar untuk meredakan emosinya. Tanpa sepengetahuannya Kelly, Jesse memasukkan sebuah obat ke dalam minumannya Kelly, yang dimana Kelly kemudian tak sadarkan diri, dan kemudian Jesse dibantu David, ayahnya sendiri, untuk memasukkan Kelly ke dalam mobil yang kemudian mereka bawa pergi dari tempat biliar tersebut. Dan ketika mereka sampai di lokasi tempat trailernya ini, si Kelly langsung dipindahkan ke dalam si toy box atau si trailer tersebut. Kelly langsung dipasangkan sebuah kalung anjing dan juga langsung dilepaskan semua pakaiannya, dan juga tangannya dan kakinya diborgol oleh David. Selama 2 hari Kelly disiksa dan diperkosa oleh David dan anaknya, yaitu Jesse. Setelah 2 hari ini, David ngerasa kayak udah bosan sama si Kelly, dan kemudian David langsung menggorok lehernya dan kemudian membuangnya di pinggir jalan di daerah padang pasir gitu. Dan kemudian Kelly ditemukan dalam keadaan hidup oleh polisi. Amazingnya hidup loh dia setelah udah udah disobekin lah gitu lehernya gitu. Dan dia masih selamat dari kejadian ini. Dan ketika Kelly ditanya oleh polisi, dia tidak mengingat apapun yang sudah terjadi kepada dia. Tapi yang dia ingat hanya kalau dia itu disiksa dan diperkosa. Bahkan dia pun menceritakan hal ini kepada suaminya. Namun suaminya malahan menceraikan si Kelly karena dia sudah pergi main biliar sama Jesse dan berasumsi kalau si Kelly ini malah berselingkuh. Melainkan ternyata dia malah disekap dan disiksa oleh Jesse dan ayahnya. Singkat cerita, David dijatuhkan hukuman 224 tahun penjara, Cindy dijatuhkan hukuman 36 tahun penjara, dan Jesse, anaknya David, dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Jesse dan Cindy sekarang sudah dibebaskan, dan mereka juga sudah diberikan identitas baru, dan juga mereka sudah mulai berbaur dengan masyarakat. Jadi emang udah nggak kelihatan lagi lah mana pelakunya. Namun David meninggal dunia pada tanggal 28 Mei tahun 2002. Tepatnya pada saat dia baru saja memulai masa tahanannya. Dia meninggal di usianya yang ke-62 tahun. Banyak pihak berwenang yang mempercayai kalau David ini sudah melakukan aksinya dari tahun 1950-an dan berhenti pada tahun 1999, yang dimana si Cynthia Vigil ini tuh berhasil kabur dari sekapannya dan langsung melaporkan ke polisi. Kebayang kalau misalnya si Cynthia ini nggak berhasil kabur. Kayaknya si David bersama rekanannya itu si Cindy, si Dennis, dan anaknya Jesse masih melakukan aksinya mungkin hingga hari ini. Ya, kurang tahu juga gitu. Dan dipercaya juga kalau David sudah melakukan hal menjijikan ini kepada 100 wanita lebih. 100 coy. Wih. Hingga hari ini pihak kepolisian Albuquerque masih menyelidiki tentang kasusnya The Toy Box Killer ini lebih lanjut. Dan anggota FBI Frank Fisher pada wawancara tahun 2011 mengatakan kalau mereka mendapatkan hasil yang baik dan mereka akan terus melanjutkan
penyelidikannya lebih dalam lagi. Jadi tujuan mereka menyelidiki ini tuh untuk menggali informasi siapa aja sih korbannya, dan siapa aja yang berhasil selamat, dan siapa aja yang mungkin sudah gak ada lah gitu, atau istilahnya sudah dibunuh. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya The Toy Box Killer. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gua, ini adalah salah satu kasus pembunuhan yang sangat menjijikan dan disturbing. Karena kalau kalian dengar rekaman suaranya David, itu lebih disturbing lagi. Beneran deh, disturbing banget. Gue udah denger dari awal sampai akhir, dan gue coba serapin nih semuanya gitu ya. Gue coba ngegambarin apa yang si David ngomongin gitu. Dan ternyata, wah, hancur men. Hancur banget. Dan selain itu juga di rekaman tersebut ada yang dimana David mengatakan kalau si wanita-wanita tersebut atau si korban-korbannya atau si budaknya, selain diperkosa oleh David, Cindy, Dennis, dan anaknya Jesse, ya kan, anaknya si David yaitu Jesse, para korbannya akan sama anjingnya milik David. Jadi kan, waduh. Dan ketika akan diituin sama anjingnya David akan ngebantuin si anjingnya untuk gitu. Cuy, ini sakit nih orang, ini sakit banget nih orang gitu. Gak kebayang, beneran gak kebayang gimana. Aduh ya Allah. Ya, tapi nggak tahu juga. Seharusnya David Parker Ray ini ada di rumah sakit jiwa. Beneran deh. Beneran, kalau menurut gue dia harusnya tuh dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa. Sakit, bener-bener sakit nih orang deh. Dan juga dia harus tetap mempertanggungjawabkan ya atas apa yang sudah dia lakukan gitu. Ya, dan ya mau nggak mau kan. Dan juga yang gue pikirkan mungkin ini ada penyebabnya dari dia semasa remajanya atau semasa kecilnya. Yang dimana kan yang tadi kalau dari latar belakangnya dia itu dibesarkan oleh kakeknya, karena dia itu punya relationship yang sangat abusive sama orang tuanya. Yang dimana juga orang tuanya kan yang tadi udah gue jelasin kalau orang tuanya itu sering ibaratnya nyodorin film porno lah ke si David semasa dia kecil. Dan juga David itu sering kali dibully. Jadi inilah yang mungkin saja memicu David itu makin brutal dan makin ekstrim. Dan karena dia ngerasa malu untuk berbicara dengan perempuan, mungkin David melakukan sebuah aksi balas dendam terhadap perempuan. Karena ya dia ngerasa malu, dan dia ibaratnya mau melampiaskan rasa malunya itu menjadi sebuah siksaan. Dan ya itulah gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari The Toy Box Killer. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya di sebelahnya untuk selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan juga kalau kalian ingin menuliskan pendapat, pesan, kritik, atau saran, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum pergi gue juga mau ngingetin tetap sekali lagi kalau video ini tuh bukan untuk inspiratif, tapi hanya bentuk informatif. Please ingat itu. Nonton video ini dengan open mind, karena ini sudah selesai videonya. Please jangan melakukan hal-hal bodoh yang baru saja gue jelasin di video tadi.